Bab keempat. Ketika dirinya sedang belajar, ia teringat apa yang dikatakan oleh Derino sebelum pulang tadi. Dasar menyebalkan, gumamnya. Siapa yang menyebalkan, nak? Tanya ibunya yang ternyata mendengar ucapan Cali karena jaraknya tidak begitu jauh. Hah? Tidak, Bu. Tadi saat menuju pulang Cali menabrak batu di tengah jalan itu dan hampir terjatuh. Siapa coba yang meletakkan batu di tengah jalan? Menyebalkan. Kilahnya. Ibunya geleng-geleng kepala melihat tingkah anaknya. Tidak lama kemudian Cali telah selesai belajar dan seperti biasa membantu sang ibu menyiapkan jualan untuk besok. Mendengar kabar bahwa Eli dan teman-temannya mendapatkan surat peringatan dari sekolah bahwa tidak boleh masuk sekolah dengan alasan apapun selama 1 bulan berhasil membuat heboh seisi sekolah itu. Kok bisa ya dia kena skorsing? Apa masalahnya? Bukankah dia itu anak orang terpandangnya, masa ia sekolah berani memberinya hukuman seperti itu? Terdengar di mana-mana percakapan yang menanyakan akan kebenaran berita yang mereka dengar saat ini. Pasalnya mereka tidak percaya siapa yang sudah berani dengan Eli karena mereka tahu orang tua Eli adalah salah satu orang yang disegani. Ya, aku juga dengar rumornya begitu. Aku juga masih tidak percaya. Kok bisa ya? Sahut temannya yang lain. Mereka adalah teman-teman satu kelas dengan Eli and the Gang. Charlie sudah mendudukkan dirinya di kursi kelasnya dan dari tadi yang ia dengar hanya orang-orang yang terus membicarakan wanita itu yang tidak lain adalah Eli. Sel? Sontak saja Charlie terkejut karena tiba-tiba wanita itu tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya di tangan meminta maaf. Kenapa, San? Tanyanya pada Sonya yang sudah duduk di sebelah kursinya dengan memasang wajah serius. Apa benar rumornya Eli kena hukuman tidak diperbolehkan sekolah selama 1 bulan? Charlie sudah dapat menebak apa yang akan ditanyakan oleh sahabat dekatnya itu. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dirinya sebenarnya malas menanggapi pertanyaan itu. Tapi karena Sonya yang bertanya, maka ia akan menjawabnya. Sonya membelalakan matanya dan mulutnya terbuka. Melihat kesempatan itu, Charlie pun tidak menyia-nyiakannya. Dengan gerakan yang cepat. Jelap. Hahaha. Charlie pun tertawa melihat reaksi Sonya setelah dia memasukkan ukuran roti yang besar ke dalam mulut Sonya. Kau sangat menyebalkan, Charlie. Gerutunya, tapi dia tidak peduli. Makanya biasa saja wajahmu itu. Terus mengapa dia bisa diberikan hukuman itu? Dia tidak peduli dan masih terus bertanya sambil memakan roti yang diberikan Charlie secara paksa tadi. Karena Sonya adalah teman dekat Charlie dan dia cukup baik selama ini dengan Charlie yang sering membantu Charlie khususnya masalah keuangan padahal Charlie tidak memintanya. Jadi kemarin itu saat aku selesai melaksanakan ekskul, Charlie kembali menceritakan kejadian ia sama seperti ia menceritakan di ruang kepala sekolah tanpa kurang sepeser pun. Mendengar cerita Charlie membuat Sonya mengepalkan tangannya karena dirinya juga merasa geram dengan Eli, tapi untung dirinya sudah mendapatkan hukuman itu walaupun dirinya sebenarnya anak itu dikeluarkan saja dari sekolah. Dia memang pantas mendapatkannya, Sel. Timpalnya. Tapi Kak Derino ternyata baik juga di balik sikapnya yang begitu dingin dengan siapapun. Charlie membenarkan perkataan Sonya. Tapi aku belum puas sebenarnya, Sel. Kenapa dia tidak dikeluarkan saja dari sekolah ini? Imbuhnya dengan semangat. Tidak boleh sepertinya, San. Ya semoga saja dia bisa berubah setelah mendapatkan hukuman seperti itu. Tapi aku tidak begitu yakin dia akan berubah. Takutnya semakin menjadi. Doakan saja dia bisa berubah menjadi baik. Ucap Charlie. Tidak terasa hari sudah menjelang sore dan mereka telah pulang sekolah dan seperti biasa Charlie mendayuh sepedanya menuju rumah. Sebenarnya sudah berulang kali Sonya menawarkan untuk dia saja yang mengantar jemput Charlie dengan senang hati. Tapi Charlie menolaknya karena tidak mau memanfaatkan teman yang kaya. Begitu menurutnya. Padahal tidak untuk Sonya. Sel, aku duluan, kamu hati-hati di jalan. Ucap Sonya dari dalam mobilnya yang ia turunkan jendelanya. Iya, San. Kamu juga hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan.
Sonya mengangkat jempolnya dan melajukan mobilnya yang berlainan arah dengan rumah Charlie. Charlie mendayu sepedanya sendiri karena memang hanya dia yang menggunakan sepeda dan jarak rumahnya yang sedikit jauh. Karena teman-temannya menggunakan kendaraan baik motor ataupun mobil. Charlie yang sedang fokus mengayuh sepedanya merasa dirinya diikuti oleh sebuah mobil dengan jarak yang sedikit jauh dari sana. Ia yang merasa sedang diikuti itu segera mengayuh lebih cepat lagi walaupun tentu pasti dia akan kalah dengan mobil, tapi setidaknya dirinya bisa lebih cepat sampai ke rumah. Aduh, siapa ya yang mengikutiku, gumamnya sambil terus mengayuh sekencangnya. Tidak terasa akhirnya dirinya telah sampai ke rumah dan bersiap mandi lalu membantu ibunya. Sedangkan ayahnya masih belum pulang dari bekerja. Mobil itu berhenti agak jauh dari rumah Charlie. Orang yang di dalam mobil itu terus memandang dengan fokus ke arah rumah Charlie. Saat ini Charlie mengintip dari balik tirai jendela depan rumahnya untuk melihat mobil siapa yang telah mengikutinya tadi. Kayaknya aku pernah lihat mobil itu deh. Tapi di mana dan mobil siapa ya? Batinnya bertanya. Tidak lama kemudian mobil itu kembali berjalan melewati saja rumah Charlie. Ah, sudahlah. Yang penting dia tidak mengganggu keluargaku. Gumamnya dan ingin pergi ke kamar mandi. Astagfirullah, ucapnya terkejut. Kamu ngapain ngintip-ngintip dari jendela begitu, nak? Kayak ngintip maling saja. Ucap ibunya yang memperhatikan dari tadi di belakang Charlie. Ibu bikin kaget saja. Bilang dong Bu kalau lagi di belakang. Jantung aku hampir lepas nih. Candanya yang bukan menjawab pertanyaan ibunya. Bukannya menjawab pertanyaan ibu. Itu ngapain seperti tadi? Charlie hanya tersenyum getir. Gak apa-apa kok, Bu. Kemudian ia pun segera berlalu menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ibunya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anaknya yang semakin dewasa, sepertinya jiwa lawaknya semakin tinggi menurun dari sang ayah. Di sisi lain di rumah yang megah. Ais baru saja 1 hari tidak sekolah sudah membuatku muak berada di rumah terus. Gerutunya. Wanita itu saat ini berada di balkon kamarnya menikmati angin malam yang sejuk. Ya, dia adalah Ellie. Ini semua gara-gara ulahmu, Charlie. Aku akan membuat perhitungan karena aku dan teman-temanku mendapatkan hukuman dari sekolah. Kesalnya menyalahkan Charlie yang tidak salah apa-apa. Dirinya semakin kesal lagi karena uang jajannya dipotong 50% selama dirinya tidak bersekolah. Padahal dia ingin membeli barang-barang branded keluaran terbaru. Haham apa ya kira-kira balasan yang cocok untuknya? Yang bisa membuatnya jera dan keluar dari sekolah itu? Pikirnya. Kemudian ia mengambil handphonenya dan segera melakukan panggilan video dengan gengnya itu untuk merencanakan dan menyusun aksi mereka untuk membuat Charlie bisa keluar dari sekolah itu. Sementara di sisi lain, seorang pria tampak memikirkan sesuatu. Kenapa dia bisa menjalani hidup dengan baik dengan keadaan seperti itu? Setelah dari apa yang ia lihat tadi sore dari hasil mengikuti Charlie, ia jadi tahu di mana rumah gadis cantik itu dan dirinya begitu terkejut melihat keadaan rumah Charlie. Keadaan rumah yang hanya berdindingkan kayu dengan atap genteng, namun dalam kesehariannya Charlie tidak pernah terlihat murung dan sedih akan keadaannya. Wanita cantik yang baik batinnya.